Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wa khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdi'aha. Kullun fi kitabim mubin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia-Nya kita bersama-sama diberi kemauan untuk melaksanakan ibadah pada hari ini, ibadah rutinitas yaitu salat Jumat. Dan dengan adanya kita salat Jumat, kita tidak wajib lagi untuk melaksanakan zuhur. Bagi orang yang tidak melaksanakan salat Jumat, dia tetap wajib melaksanakan salat zuhur. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW yang telah menyampaikan risalah Allah tepat waktunya dan telah memberikan suri teladan kehidupan agar manusia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Hari ini tanggal 2 bulan 1 tahun 2026 atau disebut juga adalah tahun baru tahun 2026. Bersamaan dengan tanggal 13 Rajab 1447. Bulan Rajab adalah bulan muktamarnya, bulan umrohnya orang-orang Arab. Jadi kalau orang dalam bulan Rajab ini menunaikan umroh dari usia ini, memang dia merasakan ada keanehan agak luar biasa, sama dengan ibadah haji ramainya, karena umrohnya orang Arab. Bersamaan itu juga kita tahun baru ini menutup buku lama, akan membuka lembaran-lembaran yang baru. Bulan Rajab, Sa'ban dan Ramadan dikenal dengan doa Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan hidup kami ini pada bulan Rajab dan pada bulan Sa'ban. Kemudian sampaikan ya Allah usia kami ini pada bulan Ramadan mendatang. Kenapa? Bulan Ramadan itu adalah pahalanya atau imbalan darah luar biasa atau puncaknya ibadah umat Islam. Kemudian daripada itu khatib mencoba membuka-buka Al-Quranul Karim. Biasanya orang tahun baru ini sibuk mencari alur-alur supaya rezeki masuk, keberkahan juga dapat diterima. Dapat kita simpulkan 9 alur rezeki yang diturunkan Allah dalam Al-Quran. Menurut Al-Quran itu diturunkan rezekinya pada makhluk-makhluknya, terutama manusia. Yang pertama, rezeki yang dijamin Allah setiap yang diciptakannya, Allah yang menjamin. Walaupun dia tidak usaha maunya, Allah tetap memberikan rezekinya. Seperti semut di dalam batu yang hitam, dijatuhkan di dalam lubuk yang dalam, dia tetap itu hidupnya karena dia bisa makan dalam batu hitam itu. Seekor cicak hanya mampunya merayap di dinding. Rezekinya adalah makhluk-makhluk yang terbang, tapi dia tetap hidup karena makhluk yang terbang itu dijinakkan hingga dia hinggap dan bisa dimakan oleh cicak. Begitu juga laba-laba, dia hanya punya jari. Orang yang sesuatu yang tidak masuk jaringnya tidak mungkin dia bisa makan. Tapi nampaknya laba-laba juga makmur hidupnya. Allah atur rezekinya.
Allah sudah tetapkan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha, dan tidak ada hewan ataupun dabbah di bumi ini kecuali Allah sudah berikan rezekinya, tentukan rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan diketahui di mana tempatnya. Wa mustawdi'aha, dan susunannya. Kullu fi kitabim mubin, semua itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan. Makhluk yang diciptanya dijamin akan dapat rezeki menurut caranya masing-masing. Yang kedua, rezeki itu akan dapat karena kita usaha. Allah berikan alat untuk usaha, adanya pikiran, adanya anggota tubuh dan sebagainya. Manusia harus usaha dengan alat pikirannya itu. Allah ungkapkan, wa inna laisa lil insani illa ma sa'a, dan demikian tidak ada untuk manusia itu illa ma sa'a, kecuali yang dia dapat usahakan. Di luar usahanya enggak ada urusan. Jadi apa usahanya, insya Allah dia akan mendapatkan rezeki dari usaha itu. Yang ketiga, karena bersyukur, berterima kasih pada Allah. Sebagaimana surah Al-Ibrahim ayat 7. Wasta'zana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah kumandangkan, Allah azankan, Allah umumkan bahwa apabila kalian bersyukur terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, pasti Allah akan berikan tambahan rezeki kalian. Wala in kafartum inna azabi lasadid, tetapi kalau kalian ingkar dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menyediakan azab yang sangat pedih. Yang keempat, Allah berikan rezeki itu tak terduga, di luar kemampuan kita, di luar perkiraan kita, di luar usaha kita. Allah juga sediakan. Sebagaimana dalam surah Talaq ayat 7. Liyunfiqu zu sa'atin min sa'ati wa min qadarihi alaihi rizquhu falyattaqi mimma atahu Allah. Hendaklah kalian bernafkah, menafkahkan zu sa'atin, ketika kalian sedang lapang, min sa'ati, daripada kelapangannya, wa min qadarihi alaihi, dan dari kemampuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyattaqi, hendaklah kalian takwa, bertakwa pada Allah, mimma atahullah, dengan apa yang Allah berikan. Kemudian juga yang kelima, al-istighfar. Istighfar, tobat, mengakui kesalahan. Melalui pengakuan yang kesalahan kita itu, melalui tobat kita, Allah turunkan juga rezeki. Sebagaimana surah Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu istaghfiru rabbakum, maka aku katakan, kata Muhammad, istaghfiru rabbakum, berminta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffaran, demi sesungguhnya Tuhan kalian itu maha pengampun. Yursilus sama alaikum midrara, Allah akan turunkan dari langit itu berbentuk cairan, yaitu hujan yang sangat deras. Wa yumiddukum bi amwalin, dan Allah tumbuhkan harta-harta yang tumbuh dari bumi. Wa banina, dan Allah berikan turunan. Yaj'al lakumul jannat, dan Allah sediakan untuk kalian itu surga. Wa ja'al lakum anhara, dan Allah jadikan untuk kalian itu anhar, hari-hari untuk usaha. Yang keenam, melalui pernikahan. Sampai sekarang masih ada juga orang yang kadang-kadang tidak mau nikah, takut beban, takut kalau tidak dapat rezeki. Sampai tua, bahkan ada yang sampai meninggal tidak mau menikah. Walaupun itu nikah itu adalah sunnah Rasul, Allah jamin masalah rezeki. Sebagaimana diucapkan dalam surah An-Nur ayat 32, "Qul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara ayughnihimullah." Hendaklah kalian nikahkan, kawinkan daripada yang masih bujang-bujangan dari kalian, daripada hamba-hamba kalian, dan daripada imam kalian. Kalaupun mereka masih dalam keadaan fakir, ayughnihumullah, maka Allah akan jamin untuk kehidupannya berkecukupan. Min fadlihi, karena kelebihan Allah. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mendengar. Yang ketujuh, adanya anak. Kalau menikah
berarti akan ada anak. Anak dijamin Allah rezekinya. Jangan sampai membunuh anak. Sangat dilarang membunuh anak karena takut nggak makan. Allah jamin rezekinya. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 31, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Jangan kalian membunuh anak-anak kalian takut karena miskin, takut karena kekurangan tidak makan. Nahnu narzuquhum. Kami yang menjaminnya, kata Allah, rezeki anak kalian itu. Wa iyyakum, dan kalian juga saya jamin, kata Allah, untuk rezekimu. Inna lahum kana hitan kabira. Demi sesungguhnya yang membunuh itu adalah dosa yang sangat besar. Kedelapan, melalui sedekah. Orang bersedekah takut kalau hartanya berkurang. Padahal orang yang bersedekah itu memancing supaya harta bisa masuk, rezeki dapat mudah masuk. Itu adalah manfaatnya sedekah. Semana diungkapkan dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Man zal ladzi yuqridu Allah qardan hasana wa yud'ifu lahu adafan katsiratan wallahu yaqbilu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapa yang yuqridu berniaga atau meminjamkan kepada Allah qardan hasanan, maksudnya bersedekah, fa yud'ifu, maka Allah akan lipat gandakan rezekinya. Kasiran yang sangat banyak. Wallahu yaqbilu wa yabsutu. Allah yang megang rezeki itu dan Allah pula yang menghamparkan rezeki itu. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya juga akan dikembalikan. Yang kesembilan, rezeki adalah melalui orang meninggal. Di dalam surah An-Nisa sangat jelas pembagian harta orang yang meninggal. Dan itu hukum yang kita lalaikan. Adanya di dalam Al-Quran, tapi banyak yang tidak percaya, yang tidak mau melakukan hukum waris. Sampai sudah ngehol, sudah ratusan tahun, tapi harta warisnya tidak pernah dibagikan. Pasti ada kezaliman di dalam keluarga itu, karena tidak diatur menurut aturan yang diberikan Allah dalam surah An-Nisa. Sebagaimana diungkapkan, lil rijali nasibum mimma tarakal walidain, dan laki-laki itu akan mendapatkan bagian daripada apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya, wal aqrabun, dan dari kerabatnya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidain, dan wanita juga mendapatkan harta bagian dari peninggalan orang tuanya dan kerabatnya. Qul waqsa qalla minhu waqsara. Adapun ada yang lebih dan ada yang banyak. Wanita enggak sama pembagiannya sama laki-laki. Laki-laki ada 2 kali dibanding daripada wanita. 9 jalur untuk mendapatkan rezeki ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita kadang-kadang dari 9 jalur itu hanya 2-3 jalur saja yang kita lakukan, yang lainnya tidak. Terutama untuk bersedekah masih pelit kita. Takut betul kalau harta kita berkurang. Padahal dengan kita bersedekah di jalan Allah untuk orang para miskin, itu membuka rezeki kita sendiri. Mudah-mudahan Allah SWT melipat gandakan harta-harta orang yang disedekahkan di jalan Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.